Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang karakterisasi senyawa sifat material melalui penentuan bandgap energi. Bandgap merupakan sebuah besaran energi yang diperlukan untuk suatu elektron dalam suatu material atau nanomaterial untuk dapat tereksitasi hingga mencapai suatu keadaan di pita konduksi. Nah, fungsi dari bandgap yaitu untuk mengetahui sifat suatu material, umumnya semikonduktor, yang nantinya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui fungsi dari aplikasi yang tepat berdasarkan sifat material tersebut. Pada penentuan nilai bandgap, di sini menggunakan metode Kubel-Kamu yang didasarkan pada teori difusi reflektansi Kubel-Kamu. Teori ini menjelaskan hubungan antara koefisien serapan cahaya dan koefisien hamburan dengan reflektasi difus dan transmitasi difus pada material semikonduktor. Secara matematis, hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan 1 kurangi T kuadrat dibagi 2T. Fr sama dengan R kuadrat dikurang 1 dibagi 2R. Nah, dimana R ini merupakan reflektansi difus dan Fr merupakan fungsi Kubel-Kamu. Dalam metode Kubel-Kamu diasumsikan bahwa T sama dengan 0 untuk material semikonduktor yang tebal dan buram, sehingga persamaan yang ini dapat diubah menjadi alfa Hv sama dengan Fr dikali Hv pangkat N, dimana alfa Hv merupakan koefisien serapan cahaya pada energi foton, Hv merupakan energi foton, dan N adalah konstanta yang nilainya tergantung pada jenis transisi antar pita energi. N sama dengan setengah untuk transisi langsung dan N sama dengan 2 untuk transisi tidak langsung. Nah, dengan memplotkan Fr kali Hv pangkat N terhadap Hv dan mengekstrapolasi garis lurus pada grafik tersebut ke sumbu Hv, nilai bandgap dapat ditentukan pada titik potong sumbu Hv. Nah, di sini sudah ada data mentah DRS-nya, yaitu ada waveplane dalam satuan nanometer dan reflektansi dalam satuan persen. Yang pertama, kita akan mengubah nilai reflektansi dalam satuan persen menjadi reflektansi biasa. Caranya yaitu sama dengan reflektansi dalam satuan persen dibagi 100. Enter. Kita double klik. Kemudian kita akan mencari nilai K, di mana nilai K ini merupakan koefisien penyerapan molar dengan formulanya yaitu K sama dengan 1 dikurangi nilai reflektansi biasa di kuadrat. Enter. Kita double klik. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai S atau nilai faktor hamburan dengan formula sama dengan 2 dikali nilai reflektan. Kita double klik. Selanjutnya kita akan mencari nilai fungsi Kubel-Kamu dengan cara membagi nilai K dibagi nilai S. Selanjutnya kita akan mencari nilai
energi dalam satuan dimana nilai energi ini didapatkan dengan cara 1240 dibagi panjang gelombang. Nah, sebelumnya dari mana 1240? Nah, awal mulanya ini dari persamaan energi, karena kita mau menentukan band gap energi. Energi itu didapat dari Hv dari konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi, dimana frekuensi itu sebanding dengan C per lambda, yaitu kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Nah, kalau kita substitusikan energi itu, rumusnya menjadi Hc per lambda, yaitu konstanta Planck. Karena sudah konstanta, yaitu nilainya 6,625 dikali 10 pangkat min 34 joule second dikali dengan kecepatan cahaya yang sudah kita ketahui, yaitu 2,998 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nanti dibagikan dengan panjang gelombang. Nah, ini kan ada joule second dan meter second. Nah, secondnya kita coret menjadi 1. Nanti sisanya satuannya jadi joule meter. Nah, karena kita ingin tahunya si energi itu dalam elektron volt, maka kita akan konversikan si joule ini ke elektron volt, dimana 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 9 joule. Nah, kita kalikan dulu angka yang 6,625 kali 10 pangkat min 34 kali 2,998 kali 10 pangkat 8 menjadi 1,986 dikali 10 pangkat min 25 joule meter. Nanti dibagi dengan lambda terus dikali 1,602 kali 10 pangkat min 19. Kenapa? Karena tadi kita mau konversi si joule ini ke dalam elektron volt. Nah, dapat hasilnya 1240 dikali 10 pangkat min 9 elektron volt meter dibagi dengan panjang gelombang. Kenapa diubah menjadi 10 pangkat min 9? Karena kita mau merubah si meter ini menjadi nanometer. Kenapa dalam nanometer? Karena nanti dibagi dengan panjang gelombang, dimana panjang gelombang itu umumnya dalam satuan nanometer. Jadi biar bisa dibagi menghasilkan elektrovolt satuannya. Nah, karena 1 M itu sama dengan 10 pangkat 9 nanometer, akhirnya ini habis menjadi 1. Akhirnya kita tahu si band gap itu rumusnya menjadi 1240 elektrovolt nanometer dibagi panjang gelombang. Nah, ini kita langsung klik enter, di double klik.
selanjutnya kita akan mencari nilai FR HV. Caranya yaitu FR dikali nilai energi. Kita double klik. Nah, kemudian kita akan mencari nilai FR HV dikuadratkan. FR HV dikuadratkan. Caranya itu cukup mudah. Nilai FR HV dikuadratkan, enter, kita double klik. Selanjutnya kita akan mengolah data. Yang kita perlukan yaitu nilai HV, yaitu nilai energi, dengan nilai FR HV kuadrat, yang akan kita buat grafiknya di origin. Nah, oke. Yang pertama kita terlebih dahulu nilai energinya ini kita copy ke origin, Ctrl Shift panah ke bawah, kita copy ke origin. Energi dalam satuan elektron. Kemudian kita copy FR HV kuadrat, nah selanjutnya kita akan memplotkan nilai energi. Kita blok dulu, dan FR HV kuadrat dalam satu grafik. Caranya itu klik plot, kemudian pilih line, klik line. Nah, ini grafiknya. Selanjutnya kita akan mengubah skalanya dengan cara double klik di garis vertikal, kemudian klik scale, kita ubah menjadi 0. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menarik garis dengan cara klik line, kemudian kita akan menarik garis sampai memotong sumbu X. Kita tarik. Nah, selanjutnya kita akan klik screen reader dan klik di perpotongan sumbu X. Kita klik. Nah, ini didapatkan nilai X nya itu sebesar 3,2221725, dimana disebutkan bahwa nilai bandgap itu dapat ditentukan pada titik potong sumbu HV nya. Berarti nilai X tadi merupakan nilai bandgap nya. Sekarang kita tulis di sini
TG sama dengan 3,22. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.